Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Yang pertama adalah tembakan guncang Bandara Niger. Situasi keamanan di ibu kota Niger memanas, rentetan tembakan dan ledakan kuat mengguncang kawasan sekitar Bandara Internasional Diori Hamani, Niamey, Kamis dini hari waktu setempat. Suara tembakan intens disertai ledakan dilaporkan terdengar tak lama setelah tengah malam dan berlangsung selama beberapa jam. Warga yang tinggal di sekitar bandara mengaku situasi sangat mencekam akibat dentuman senjata berat dan ledakan keras yang terus terdengar. Video yang beredar luas di media sosial menunjukkan kilatan cahaya di langit malam disertai suara ledakan. Rekaman lain memperlihatkan api membumbung tinggi serta sejumlah kendaraan yang tampak hangus terbakar. Bandara Internasional Diori Hamani berada sekitar 10 km dari Istana Presiden Niger. Lokasi ini juga merupakan pangkalan Angkatan Udara Niger serta markas pasukan gabungan Niger, Burkina Faso, dan Mali yang dibentuk untuk memerangi kelompok jihadis di kawasan Sahel. Niger saat ini berada di bawah kepemimpinan junta militer setelah presiden sipil terpilih digulingkan pada 2023. Kondisi keamanan di negara ini masih rapuh di tengah konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik. Sementara itu, informasi terpopuler yang kedua datang dari dalam negeri. Pemerintah pastikan MBG berjalan saat puasa. Pemerintah sudah pastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan. Penyesuaian hanya dilakukan pada jenis makanan dan waktu pemberian khususnya bagi penerima yang menjalankan ibadah puasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta. Menurutnya, program MBG tetap diberikan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung selama Ramadan. Bagi siswa muslim yang menjalankan puasa, pemerintah menyesuaikan menu dengan mengganti makanan basah menjadi makanan kering. Sementara itu, sekolah yang tidak menjalankan puasa tetap mendapatkan MBG seperti biasa. Khusus di lingkungan pondok pesantren, waktu pemberian MBG digeser menjadi sore hari agar dapat dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Kepala Badan Gizi Nasional menambahkan menu MBG selama Ramadan akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dan kearifan lokal dengan pilihan makanan seperti kurma, telur rebus, buah, susu, hingga abon. Dan kita langsung saja ke informasi terpopuler yang ketiga. Jenderal Zhang di China dicopot. Amerika Serikat menghadapi kekhawatiran baru dalam hubungan militer dengan China. Washington kehilangan salah satu kontak terpentingnya di jajaran tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA setelah salah satu jenderal paling senior China jatuh dan disidik. Kementerian Pertahanan China mengumumkan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Zhang Youxia, tengah menjalankan penyelidikan. Zhang merupakan orang nomor 2 di struktur militer China di bawah Presiden Xi Jinping. Kasus ini menjadi pembersihan paling menonjol di jajaran elit militer China dalam kampanye anti korupsi Xi Jinping. Bagi Amerika Serikat, kejatuhan Zhang menjadi pukulan besar karena ia dikenal sebagai sosok yang dihormati dan relatif terbuka dalam komunikasi militer ke militer. Zhang dikenal sebagai salah satu dari sedikit jenderal China yang memiliki pengalaman tempur langsung, termasuk saat konflik China dan Vietnam pada akhir 1970-an maksud kami. Di mata pejabat Amerika Serikat, ia dipandang sebagai penasihat militer yang kompeten bagi Xi Jinping. Kini Komisi Militer China Pusat disebut hanya misalkan satu jenderal aktif yang menimbulkan kekhawatiran akan minimnya suara berimbang dan objektif dalam pengambilan keputusan strategis. Sejumlah pengamat menilai tanpa sosok seperti Zhang ada resiko Presiden Xi Jinping mendapat nasihat yang tidak kritis, terutama terkait kesiapan militer China dan potensi konflik di kawasan termasuk Taiwan. Dan kita kembali ke dalam negeri untuk informasi terpopuler yang terakhir atau yang keempat. IHSG dihajar Goldman Sachs. Bursa saham Indonesia kembali tertekan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ambrol tajam pada perdagangan Kamis pagi dan sempat memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt. IHSG dibuka melemah lebih dari 3% dan terus melanjutkan koreksi sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat, indeks terperosok hingga 8% ke level 7.654. Data perdagangan menunjukkan mayoritas saham bergerak negatif dengan ratusan saham turun dan hanya sebagian kecil yang menguat.
Kapitalisasi pasar pun menyusut tajam menjadi sekitar 13.820 triliun rupiah. MSCI menyoroti kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia meski ada perbaikan terbatas pada data free float. Sebagian investor global menilai kategori pemegang saham belum sepenuhnya andal untuk menilai kelayakan investasi. Sementara itu, Goldman Sachs turut menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, di mana bank investasi Amerika Serikat tersebut memperkirakan aksi jual pasif oleh investor global masih akan berlanjut akibat keputusan MSCI dan masalah struktural pasar saham Indonesia.